Hai guys, selamat datang di channel aku Ardina Elik. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih sama kalian nih berapa banyak sih yang aku spend waktu aku liburan 3 negara kemarin, ke Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, aku jalan dari rumah nih, dari Bali ya, dari Kuta ke bandara itu pakai gokar bareng sama teman-teman aku bertiga nih. Kita berangkatnya bertiga, kita spend 27.000. Sebenarnya tujuan utama aku itu bukan Singapura ya guys ya. Tujuan utama aku itu Bangkok. Dan kebetulan aku transit 20 jam di Singapura, jadi aku bisa jalan-jalan dulu. Dan kebetulan aku dapat tiket itu murah guys, karena aku dapat harga promo itu 1,1 juta aja, yang harga normalnya itu 2 jutaan sih. Ini kalian bisa lihat di sini ya gitu. Ini aku bertiga ya sama teman-teman aku, jadi kalau dibagi ya 1,1, jadi aku bisa save money itu 1 jutaan lah guys. Lumayan banget lah buat liburan gitu kan, sisanya buat makan dan buat beli-beli yang lain. Aku flight dari bandara dari Bali nih ke Singapura itu jam 9 malam. Lumayan juga nih karena berangkatnya malam-malam, jadi bisa tidur gitu ya guys, jadi nggak terlalu capek banget gitu kan, biar fresh. Nah, aku sampai di Singapura itu jam 9 malam. Nah, karena aku sampainya jam 9 malam udah kemalaman, jadi banyak tempat-tempat yang tutup nih guys. Kalian bisa lihat nih, aku foto-foto dulu gitu ya kan, nggak apa-apa lah ya buat kenang-kenangan gitu. Nah, kita muter-muter nih sekitar bandara cari makan ya, karena aku cari makannya kan yang halal gitu ya kan, jadi agak sulit gitu. Nah, dapat nih akhirnya aku bisa makan di Wang nasi lemak kukus. Nah, ini bukanya 24 jam nih guys, jadi buat kalian-kalian yang ke Singapura yang sampainya malam atau mau subuh, kalian bisa makan di sini nih. 120.000, lumayan pricey ya gitu ya kan. Terus aku tidurnya di Snow Slough selama 5 jam. Tempatnya enak banget, bersih ya, namanya juga Singapura ya. Free ya guys ya. Nah, paginya aku tuh makan di kantin staff dengan biaya yang under price gitu, dari yang semalam 60.000, setengah harga ya guys ya. Dari yang semalam aku bayar 120.000 dengan menu yang sama gitu. Nah, ini aku lagi naik free skate train ke stasiun MRT di sekitaran bandara. Di kalian free nih kalau naik ini, muter-muter di bandara nih, jadi nggak ada biayanya guys, 0 rupiah ya guys ya. Nah, tujuan aku itu, aku mau ke MRT, aku mau ke Merlion Park gitu. Nah, ini aku naik MRT nih, mau ke Merlion Park. Biasa kan kalau di Singapura tadinya sih rencananya mau foto sama ikonnya gitu ya kan, biayanya 30.000. Nah, lumayan murah sih guys. Nah, ini sampai nih di Merlion Park, foto-foto dulu nih sama teman-teman dengan keadaan yang hujan guys, hujan bener. Aku lumayan bad mood sih di sini karena hujan ya. Jadi usahakan kalian kalau mau ke Singapura gitu jangan di bulan-bulan akhir-akhir tahun gitu, jangan di bulan-bulan yang ada berbernya kan, direnovasi nih ikonnya nih, jadi nggak bisa foto deh. Nah, terus aku akhirnya karena nggak bisa foto, aku balik lagi ke Changi karena aku mau flight ke Bangkok dengan biaya 30.000. Nah, sebelum aku flight ya aku muter-muter dulu karena masih ada waktu, foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Kebetulan ini aku pertama kalinya ya guys ya, pertama kali ke Singapura gitu, jadi aku foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Aku cari-cari tempat nih, tempat-tempat mana aja sih yang bagus gitu ya kan buat foto-foto. Aku cari-cari icon-iconnya, jadi aku jalan-jalan aja di sekitar Jawa itu sih gitu. Nah, selanjutnya aku flight lagi nih ke Bangkok dengan biaya 0 rupiah karena ya tiketnya itu tadi kan. Aku naik Flyscott ya guys ya, ke Bangkok ya, free 0 rupiah seperti yang aku bilang. Karena tiketnya udah include tuh sama yang tadi, karena di Singapura tadi kan aku cuma transit gitu ya kan, lumayan udah bisa jalan-jalan dengan biaya yang
minim gitu, terus bisa terbang lagi ke Bangkok. Lumayan agak capek sih guys ya, karena langsung gitu, karena aku habis jalan-jalan muter-muter tadi tuh, mau ke Merlion, mau segala macam, cari-cari, terus belum lagi cari makan dan segala macam. Cuman yang namanya liburan ya pasti capek gitu. Jadi pas di pesawat nih aku tidur aja. Nah kalian bisa lihat tuh, menikmati pemandangannya gitu kan, lumayan bagus lah ya guys ya. Nah aku tidur sepanjang perjalanan gitu, karena aku kalau di jalan aku lebih suka tidur. Nah, sampai nih kita di Bandara Suwarna Bumi. Nah landing nih kita nih di Suwarna Bumi. Ini bandara barunya Bangkok ya guys ya. Harusnya sih guys aku tuh ke hostel itu di Kaosan Road aku naik bis, tapi aku naik Gokar guys, atau Grab gitu ya. Biayanya seperti yang kalian lihat lumayan pricey ya gitu. Biayanya tuh 230 ribuan. Aku nginepnya tuh di Creed Hostel, karena aku cuma numpang tidur aja, makanya aku pilih hostel ini dengan harga yang murah gitu. Karena aku lebih fokus mau jalan-jalan gitu ya guys ya, mau cari-cari spot-spot gitu. Nah ini aku foto-foto dulu nih. Kalau di Jakarta mah ini mungkin bundaran HI ya guys ya, foto panas. Nah panas tiba-tiba hujan dan aku lapar guys. Nah ini panas nih, tapi setelah aku makan ini hujan guys, kita kehujanan. Aku makan di McD nih, aku kelaparan karena teman aku kan yang dua cowok ya guys ya. Mereka tuh kebetulan ini nih hari Jumat, dan mereka kebetulan tuh habis sholat Jumat, jadi mereka udah dapat makan. Jadi mereka tuh udah punya cadangan lah gitulah ya. Aku cari-cari makanannya halal, aku bingung mau makan apa, jadi aku ke McD. Walaupun McD-nya juga nggak ada logo halalnya juga guys, tapi yang penting aku lihat ada ayamnya gitu. Ya udah aja aku makan di McD ini. Aku spend 60 ribu. Nah terus aku jalan lagi nih guys, mau ke Grand Palace gitu kan. Aku mau ke tempat-tempat wisata yang ada di Bangkok. Nah kita ngelewatin nih, kalau kata temen aku wah gitu, nih kantornya Prabowo nih kata gitu. Terus aku kok kantornya Prabowo ada di sini gitu. Terus kata temen aku ya, enggak, ini Menteri Pertahanan gitu. Nah aku jalan ke 3 destinasi utama nih guys. Aku jalan sambil lihat-lihat gitu. Wah megah banget guys gitu. Kalau dilihat aslinya gitu kan dari luar aja tuh kayak yang wah bagus sih. Tapi aku nggak bisa masuk nih guys ke dalam situ tuh, karena katanya sih lagi ada ulang tahunnya anggota kerajaan gitu ya. Aku juga nggak paham gitu ya. Jadi aku jalan aja cuma lihat dari luar. Nah ini hujan nih guys, kayak yang tadi aku bilang, kehujanan aku. Nah aku jalan terus, pokoknya jalan ya. Pokoknya kalau misalnya kalian mau ke luar negeri nih, pastiin stamina kalian kuat ya, karena kalian tuh harus jalan guys, jalan. Karena kalau misalnya kalian tuh naik angkutan umum dan juga kalian tuh kurang informasinya, atau juga ya mungkin bisa lebih mahal juga ya, jalan kan lebih bisa explore nih guys. Nah ini nih Wat Po nih namanya nih, kuil yang ada patung Buddha emas panjangnya. Nah ini kalau mau masuk bayarnya itu 80 ribu guys, tapi aku nggak masuk karena menurut aku ya cuma mau lihat patung doang. Itu sih menurut aku ya, tapi buat kalian yang kira-kiranya berminat untuk masuk ke situ ya boleh masuk ya. Itu 80 ribu, karena aku nggak masuk jadi aku nggak spend gitu kan. Nah aku ini nyebrang Wat Arun, biayanya 2.500 aja guys, murah banget ya kan. Nah di Wat Arun ini ada kuil sih guys, sebenarnya ada kuil ya. Ini aku udah ngomongin kuil aja ya, padahal masih naik. Ini aku lagi menikmati pemandangan sore gitu ya kan. Ini tuh kalau nggak salah tempat Tang Monida tenggelam nggak sih guys, kalau nggak salah ya guys ya, cuman aku nggak paham juga nih. Nah dari Wat Arun itu aku naik Grab, aku ke Icon Siam, biayanya tuh 68.000. Nah ini lagi ada pertunjukan air mancur gitu guys, nanti aku bikinin videonya ya sendiri untuk pertunjukan air mancur ini. Bagus banget guys aslinya, banyak juga video-video lainnya nanti yang bakalan aku share. Kalian bisa
Tunggu ya video-videonya, aku buatin video sendiri-sendiri karena kalau di sini tuh aku buatnya nanti kelamaan guys durasinya gitu. Aku juga bingung nanti ujung-ujungnya gitu kan, karena terlalu lama gitu. Nah sebenarnya dari Icon Siam ini nih aku mau ke Asiatik guys, tapi karena ada pertunjukan air mancur jadi aku lihat dulu sambil nunggu perahunya gitu buat nyebrang ke Asiatiknya gitu kan. Nah, kalian bisa lihat tuh bagus banget kan. Nanti aku buatin videonya ya guys ya, lebih bagus dari ini gitu. Ini kan cuman kayak potongan-potongannya aja, nanti aku buatin deh kayak lebih spesialnya gitu. Nah di sini nih aku dimintain motoin orang gitu guys. Nah lanjut naik perahu nih ke Asiatik, 10 baht ya guys ya. Bayarnya itu sekitar 4.500 rupiah gitu. Nah ini nih empet-empetan nih guys, karena rame banyak banget kan yang mau pakai perahu ini menuju ke Asiatik gitu. Jadi empet-empetan, kalau yang nggak dapat tempat duduk ya seperti di Indonesia aja, kita bisa berdiri sambil melihat pemandangan yang indah gitu. Dinikmatin aja guys. Nah, kalian bisa lihat ya tuh. Ini aku udah agak lepek sih gitu ya kan. Nah sampai nih akhirnya aku makan malam di Asiatik. Nah di Asiatik ini lumayan pricey sih kalau kata aku. Aku makan malam pakai nasi goreng seafood aja itu 90.000. Sebenarnya banyak makanan-makanan lain dengan menu yang sama gitu guys di luar, tapi lebih murah. Tapi karena aku sama teman-teman aku udah kelaparan dan gak bisa nahan lagi, akhirnya aku makan di situ. Nah ada biang lala nih guys, saya ngomong biang lala ya, gede ya kan. Ini aku nggak naik karena aku takut ketinggian guys aslinya. Kalau kalian yang berminat mau naik biang lala ini aku tanya nih, itu tuh 200 ribuan lah kalau misalnya dikerupiahin gitu. Nah setelah dari Asiatik aku mau balik ke hostel ya gitu. Aku naik bisnya ini AC guys, dari Asiatik ke Kaosan Road ya. Aku mau pulang itu cuman 9.000 sih guys kalau dirupiahin. Kalau ini bisnya modelnya kayak bis Cililitan ke Tanjung Priok, tau gak sih guys, bis 43. Tapi kalau di Indonesia tuh dia nggak pakai AC, di sini pakai AC dan nyaman gitu kan. Nah buat kalian yang mau bayar terus kalian nggak tahu harus bayarnya tuh gimana, ngambil uangnya tuh kalian bingung, kalian kasihin aja tuh sama keneknya gitu, buka aja tangan kalian. Nah ini pusatnya ini nih apa sih namanya Bangkok nih, Kaosan Road nih. Tapi karena malamnya aku udah capek banget, aku nggak bisa kesini gitu kan. Padahal di sini tuh banyak banget kalau mau cari-cari hiburan malam nih, biasanya orang kayak turis-turis asing gitu mainnya di sini sih kalau malam. Tapi karena aku capek jadi aku nggak sempet kesini. Aku balik langsung ke hostel. Nah ini ada titik nolnya nih guys. Nah ini aku naik bis lagi guys. Pokoknya selama di sana aku tuh ngebis aja gitu kan, naik bis ke Bang Rak, pindah penginapan aku, namanya Kudi Hostel ya. Biayanya cuma 4.500 guys gitu. Kenapa aku pilih bis? Selain bis itu lebih murah gitu daripada naik Grab, aku juga bisa lihat-lihat pemandangan. Nih kalau dilihat-lihat nih modelnya mungkin kayak iya guys, ini pemandangan dari rooftopnya hostel aku ya. Nah hostel ini murah banget guys, 63.000 aja gitu per orang gitu kan, dengan harga yang lebih murah daripada hostel aku sebelumnya. Tapi fasilitasnya lebih nyaman guys, lebih private gitu, karena hostel aku yang sebelumnya itu kan ini ya campur-campur gitu sama yang lainnya, cewek cowok campur gitu. Kalau ini enggak, ini kita kayak misalnya kayak aku bertiga ya udah, aku satu kamar bertiga aja sama teman aku, walaupun kamar mandinya di luar, kamar mandinya juga lebih bersih. Ini pemandangan dari rooftop nih guys, pemandangannya mirip banget kayak di Jakarta ya guys ya, kayak di ini Tamrin City itu tuh, daerah-daerah situ lah guys. Nah ini kalian bisa lihat nih fasilitas hostelnya ya gitu, lebih nyaman dari hostel aku sebelumnya. Kalau hostel aku sebelumnya tuh bener-bener kayak asrama gitu loh guys. Nah ini aku jalan ke Pratunam Night Market nih, pakai bus lagi dari hotel, biayanya sama guys, cuman 9.000 aja. Aku
aku jalan-jalan malam karena mau cari-cari ini juga guys, mau belanja-belanja gitu, bawa oleh-oleh ya kan, titipan-titipan teman-teman aku di Indo nih yang skincare, terus perintilan-perintilan lainnya. Nah aku makan malam khas Thailand, Pad Thai di Pratuna Market nih, 45.000 guys. Nah ini mungkin kalau di Indonesia karedok kali ya, tapi rasanya beda banget guys gitu, karena dia ada asam-asamnya, tapi lumayan lah gitu, lumayan buat makan malam gitu ya kan. Ada sayurnya ya, pokoknya mirip banget kayak karedok tuh, ada toge, ada tahunya gitu ya kan. Nah tapi banyak juga pilihan-pilihan lainnya kok guys, kalau kalian gak suka ini gitu kan, gak suka makanan ini. Nah ini aku jalan nih naik MRT ke Chatuchak Market sama teman-teman aku, biayanya cuma 12.000 aja, murah ya guys ya. Nah sebelum ke Bangsu, aku tuh mampir ke Chatuchak Market juga. Terus karena aku tuh ke Chatuchak Market itu aku nunggu sleeper train guys. Nah nih aku beli oleh-oleh nih lagi nih, aku beli oleh-oleh, cari-cari juga yang murah-murah ya. Kalian bisa ya, mungkin kalau aku kemarin beli oleh-oleh tuh kayak cuman 200 ribuan aja, karena aku belinya juga nggak banyak. Karena bisa kalian lihat aku tuh bawa koper kecil gitu ya kan, jadi mau nggak mau, karena aku nggak mau tambah bagasi dan segala macemnya, jadi yang bisa muat-muat aja guys. Nah aku cari-cari nih, kalian bisa banyak loh di sini, ada sepatu, topi, tas gitu kan, banyak lah. Pokoknya di sini kalian bisa menemukan apa yang kalian cari, kayaknya ada aja pokoknya. Yang baju-baju nih yang punya anak di rumah banyak juga. Nah aku di sini nih jajan corn dog sama es kelapa ya guys, halal guys, karena ada logonya, 45.000 aja. Nah ini aku pakai Grab guys, udah capek ya kan, aku pakai Grab ke Bangsu train station gitu, yang kayak tadi aku bilang 43.000 aja nih guys biayanya. Aku mau naik sleeper train gitu. Nah kalau kalian nih info aja ya guys ya, kalau kalian mau naik sleeper train karena nggak dapat makan nanti gitu, kalian tuh siap-siap beli makanan untuk di dalam keretanya gitu guys, jangan sampai laparan. Nah aku naik sleeper train 17 jam ya guys ya, per orang itu 495.000. Murah ya guys ya gitu, tapi nggak dapat makan guys, jadi kalian harus beli. Nah kemarin aku tuh beli nasi halal, bekalnya 45.000 aja, bekal buat di kereta gitu kan. Aku ini naik sleeper train itu tujuannya mau ke Hachai guys. Nih kalian bisa lihat nih dalamnya sleeper trainnya. Nah itu tuh yang merah-merah itu tuh nanti kalau jam 6 atau jam 7 malam, pokoknya kira-kiranya udah gelap gitu ya guys, itu bakalan dijadiin kasur untuk kita tidur. Jadi yang di bawah itu kan kita berdua tuh ya, satu-satu. Nah ini sampai nih guys di Hachai, aku makan pagi di dapur muslim guys. Makannya mungkin sop ya, ini namanya sop kalau kita, 45.000 aja. Minumnya Thai tea-nya mirip banget sama Thai tea yang biasa kita beli di Indonesia. Terus ini sopnya juga lumayan enak, seger gitu, masuklah gitu sama lidah kita gitu ya. Nah ini hati coklat nih yang mau beli oleh-oleh. Nah coklat ini 53.000 aja nih guys, yang mau bawain oleh-oleh buat orang-orang tersayang, tercinta, dan buat temen-temen gitu kan. Nah terus aku jalan nih, balik lagi aku jalan kaki ke stasiunnya nih guys. Nah karena yang tadi aku bilang aku mau naik sleeper train ya, udah gaya banget nih. Nah ini kalau info lagi nih guys, kalau misal kalian mau naik ini nih kereta ini nih walaupun pakai tiket, ini arahnya mau ke Padang Besar ya guys ya, 22.000 aja. Tapi pastiin kalian tuh tahu keretanya tuh udah datang apa belum, karena ini aku nunggu guys, nunggu, ternyata yang lainnya udah pada naik semua. Dan aku kira tuh sesuai tempat duduk yang ada di tiket, ternyata enggak guys.
Ternyata enggak, jadi sama aja kayak kita naik kereta api di Indonesia zaman dulu lah guys, yang segala ayam segala macam tuh bisa masuk gitu. Jadi kalau misal kalian nggak kedapetan tempat duduk ya nasib udah kalian berdiri gitu kan. Nah ini arahnya itu aku mau ke Butterworth Padang Besar nih guys nih aku naik MRT ya guys ya, dari Padang Besar ke Butterworth 42.000. Nah ini 3 jam nih guys perjalanannya, rebutan juga guys, ini bangkunya rebutan ya, pokoknya heboh. Aku juga sempet, aku bertiga gitu kan, jadi cepet-cepetan nih yang duduk nih. Nah, pastiin kalian dapat tempat duduk ya guys ya, biar selama 3 jam tuh kalian nggak berdiri, lumayan ya, takutnya nanti kakinya bekonde ya guys ya. Nah kalian bisa lihat tuh aku sama temen aku tuh. Nah ini sampai di pelabuhan feri nih guys, habis dari situ kita naik feri nih. Nah biayanya 7.000. Nah kalian bisa lihat tuh kondisi ferinya, sebentar sih guys naiknya, nggak lama. Tuh kalian bisa lihat rame kan yang naik feri. Ini juga kalian bisa milih tempat duduk guys. Nah ini aku sampai nih di Pulau Pinang. Nah, aku naik bis nih guys, naik bis. Nah ini aku sampai nih guys di KL subuh ya kan. Ini udah agak siang nih guys nih. Nah, aku ke Petronas dulu gitu kan. Biasa ya kalau belum foto di sini, belum kesini, belum di Malaysia gitu, belum pernah ke Malaysia ya gitu. Tetap aja Petronas adalah hal yang menarik gitu. Yang penting intinya punya foto di Petronas, berarti kalian pernah ke Malaysia kayaknya ya guys ya, begitu ya. Jadi aku foto-foto dulu di Petronas, ambil foto, ambil video, foto-fotoin temen aku. Nah ini aku naik free bis mau ke Bukit Bintang guys, biayanya 0 rupiah gitu. Nah rencananya sih mau makan di Bukit Bintang, karena tadi begitu sampai di KL aku tuh sarapannya cuma sarapan McD guys, dan nggak ketemu nasi karena nggak ada nasi memang di McD-nya, jadi aku cuma sarapan burger aja gitu. Nah ini aku makan, aku nggak makan nih di Bukit Bintang, nggak jadi aku balik lagi, aku makan lagi, aku balik nih, aku makan nasi lemak lagi 70.000. Nah 70.000 per orang, tapi ini kalau menurut aku nasi lemaknya enak guys. Nah terus aku naik bus lagi dari KL Sentral ke bandara. Nah biayanya 53.000 guys. Nyaman bisnya nyaman. Nah ini pemandangannya nih guys nih, perjalanannya mau ke bandara. Aku mau flight balik ya guys ya ke Indonesia gitu. Mungkin karena aku tuh liburannya panjang gitu, nggak panjang juga 7 hari, terus jalan terus juga explore terus udah ngerasa capek juga gitu kan. Aku excited banget nih mau balik ke Indo gitu, kangen gitu sama pantainya Bali gitu kan. Jadi ya ini kondisi bandaranya ya guys ya, kalian bisa lihat nih. Nah untuk informasi ya guys ya untuk kalian, tiket aku itu naik AirAsia dari KL ke Bali itu 650.000 orang. 650.000 orang. 650.000 per orang, guys. 650.000 per orang, nggak dapat bagasi. Nah, bagasinya itu nah bawaan kalian itu nggak boleh lebih dari 7 kilo, guys. Kalau lebih dari 7 kilo kena denda gitu. Kena dendanya itu 1.500.000. Jadi pastiin kalian itu nggak bawa oleh-oleh yang terlalu banyak. Dan kalau misalnya kalian bawa oleh-oleh banyak gitu kan, terus nggak muat ya, kalian harus bayar ekstra bagasi ya guys ya gitu. Nah ini pemandangan balik nih, pulang pakai AirAsia dari Malaysia ke Bali 3 jam. Nah pemandangannya begini nih guys.
Nah ini bukti pembayarannya ya guys ya, maksudnya bukti order tiket aku. Terima kasih guys, segini dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih buat kalian, maaf kalau banyak kurangnya ya guys ya. Dukung terus channel aku supaya growth dengan cara like, comment, subscribe, and share. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.